Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitriani. Kali ini pertemuan kita akan melalui video pembelajaran dengan bab fungsi dan persamaan kuadrat dan materi, sumbu simetri, dan nilai optimum. Persiapkan buku catatan kalian beserta alat tulis kalian. Perhatikan video ini baik-baik dan selamat belajar. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Ibu akan mengulang sedikit materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan sebuah persamaan dari variabel dengan pangkat tertinggi 2. Dengan bentuk umum, f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Di sini kita sudah tahu bahwa fungsi kuadrat adalah pangkat tertingginya 2. Jadi misal ax-nya pangkat 3 atau pangkat 4 dan lain sebagainya, maka itu bukan termasuk fungsi kuadrat. Lanjut ke materi kita hari ini, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Apa itu sumbu simetri dan nilai optimum? Sumbu simetri atau nilai X adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Untuk menentukan sumbu simetri, sangat mudah sekali anak-anak. Berikut Ibu berikan contoh sebuah grafiknya. Karena sumbu simetri membagi dua sama besar, maka kita berikan titik pada puncaknya. Nah, setelah kita berikan titik, maka kita ambil garis lurus seperti contoh yang Ibu berikan. Nah, titik tersebut merupakan titik koordinat dari sumbu simetri dan nilai optimum. Dan garis merah tersebut adalah sumbu simetrinya. Dan sumbu simetri itu melalui titik X, yaitu X sama dengan 2. Maka kita dapati nilai sumbu simetrinya adalah 2. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah titik puncak. Untuk mendapatkan nilai optimum sangat mudah sekali. Sudah Ibu katakan tadi bahwa titik itu menjadi koordinat sumbu simetri dan nilai optimum. Jika di nilai X-nya adalah sumbu simetri, maka di nilai Y-nya adalah nilai optimum. Maka kita dapat di sini nilai optimumnya adalah negatif 5. Sangat mudah sekali kan anak-anak? Oh iya, untuk tambahan materi, di sini A adalah nilai yang menjadi fungsi kuadrat jika A positif sama dengan minimum atau kurvanya menghadap ke atas dan bisa disebut juga terbuka. Dan jika nilainya negatif atau maksimum, maka kurvanya menghadap ke bawah atau bisa disebut juga tertutup. Agar kalian lebih bisa memahami lagi, maka Ibu berikan sebuah contoh lagi, yaitu tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik berikut. Kita sudah dapat melihat gambar grafiknya seperti contoh tadi, maka yang pertama kita cari adalah sumbu simetrinya atau nilai X. Kita beri titik dulu pada titik puncaknya, kemudian kita tarikkan garis lurus. Maka kita dapat X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita cari nilai optimumnya atau nilai Y. Seperti contoh tadi juga, maka tinggal kita garis di atas titik puncak, yaitu bertepatan pada angka 3. Berarti nilai X-nya, nilai Y-nya sama dengan 3. Tentu sangat mudah sekali kan kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, dan bagaimana jika menentukannya tanpa gambar grafik? Tentu bisa anak-anak, yaitu dengan menggunakan sebuah rumus. Rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Pertama kita ketahui bentuk umum dari fungsi kuadratnya ialah f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Kemudian menentukan sumbu simetrinya yaitu dengan rumus xp sama dengan negatif b per 2a. xp di sini adalah x puncak. Kemudian menentukan nilai optimum dengan rumus yp sama dengan negatif d per 4a.
YP adalah Y puncak dan D adalah diskriminan. Kalian pasti sudah mempelajari pada kelas 8 diskriminan rumusnya ialah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Setelah menemukan XP dan YP-nya, maka akan kita temukan koordinat titik puncak seperti rumus berikut. Kita lanjut, Ibu di sini akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama, untuk fungsi negatif 2x pangkat 2, negatif 12x, dan negatif 17. Tentukan A. Apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum. B. Tentukan sumbu simetri. C. Tentukan nilai optimum. Dan D. Tentukan koordinat titik puncak. Yang pertama, untuk mempermudah kalian mengerjakan soal, maka kita tentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu seperti materi yang sebelumnya. Yaitu A-nya adalah negatif 2, dan B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah negatif 17. Kita lanjut untuk menjawab soal pertama. Soal pertama sudah jelas ya anak-anak bahwa fungsi tersebut memiliki nilai maksimum dikarenakan A-nya negatif. Kita sudah tahu bahwa A-nya bernilai negatif 2 dan fungsi tersebut memiliki nilai maksimum. Kita lanjut untuk mencari sumbu simetri. Pertama kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu XP sama dengan negatif B per 2A. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. B-nya negatif 12 dan A-nya negatif 2. Maka menjadi XP sama dengan negatif dikali negatif 12 per 2 dikali negatif 2. Maka akan menjadi XP sama dengan 12 per negatif 4. Dan menjadi negatif 3. Maka kita ketahui bahwa XP-nya sama dengan negatif 3. Kita lanjut untuk mencari nilai optimumnya. Pertama, kita tuliskan rumus nilai optimum yaitu YP sama dengan negatif D atau diskriminan per 4A. Sebelum memasuki rumus ini, kita cari nilai D-nya terlebih dahulu, yaitu D sama dengan B pangkat 2 negatif 4 dikali A dikali C. Tinggal kita masukkan rumus yaitu negatif 12 pangkat 2 negatif 4 dikali negatif 2 dikali negatif 17. Maka D sama dengan 144 dikurang 136 dan D-nya adalah 8. Setelah kita temukan D-nya, maka kita masukkan ke rumus nilai optimum. Yaitu kita langsung saja tulis jadi negatif 8 per 4 dikali negatif 2. Maka akan kita dapat negatif 8 per negatif 8. Dan nilai YP-nya adalah 1. Jadi nilai optimumnya adalah 1. Setelah kita mendapatkan nilai optimumnya, maka kemudian kita mencari koordinat titik puncak. Kalian pasti masih ingat kan cara menentukan koordinat titik puncak, yaitu XP, YP. Sudah kita temukan XP-nya yaitu negatif 3 dan YP-nya adalah 1. Nah, mudah sekali kan anak-anak untuk menjawab soal ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Bila fungsi Y sama dengan negatif 2x pangkat 2 ditambah 6x negatif M memiliki nilai minimum 3, maka tentukan nilai M. Di sini kita mencari nilai M. Pertama kita tentukan dulu A, B, C-nya. A-nya negatif 2, B-nya sama dengan 6, dan C-nya negatif M. Berarti yang kita cari adalah nilai C-nya. Karena di sini memiliki nilai minimum, maka kita gunakan rumus nilai optimum, yaitu rumus YP. Kita tuliskan YP sama dengan negatif D per 4A. Maka kita jabarkan D tadi sama dengan B pangkat 2 negatif 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan 3, karena nilai minimumnya sudah diketahui. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu B-nya bernilai 6, berarti negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali negatif M
per 4 dikali negatif 2 sama dengan 3. Maka menjadi negatif 36 negatif 8 dikali negatif M per negatif 8 sama dengan 3. Dan menjadi negatif 36 ditambah 8M per negatif 8 sama dengan 3. Kita lanjut. Agar sederhana maka kita kalikan dengan negatif 8. Untuk menghilangkan negatif 8, jadi kita kalikan dengan negatif 8. Semuanya ya kita kalikan, maka menjadi 36 ditambah 8M sama dengan negatif 24. Kita pindahkan ruas, maka menjadi 8M sama dengan negatif 24 dikurang 36. Akan menjadi 8M sama dengan negatif 60 dan M sama dengan negatif 60 dibagi 8. Maka hasil M adalah negatif 7,5. Jadi kita ketahui nilai M sama dengan 7,5. Baik, dan kemudian Ibu akan menyebutkan kesimpulannya. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu sumbu simetri X adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Dan nilai optimum Y adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah dengan rumus YP sama dengan negatif D per 4A. Baiklah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.